salam dari Bayan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya, geng ye. Di sini gue mau kasih informasi ya ke kalian gitu kan. Kalau di Jerman itu memang ada banyak banget asuransi, geng ya. Dan sebelum kalian choice ya asuransi, itu ada baiknya kalian tuh teliti, telaah, dan manfaatnya apa gitu. Itu penting banget, geng, karena di sini tuh banyak banget asuransi. Dan asuransi yang paling penting ya, kita bilangnya tuh asuransi sosial ya, atau social versicherung. Itu penting banget. Ini yang wajib dipunya sama orang-orang sini, geng ya. Jadi setiap individu di sini punya 5 asuransi ini ya, geng ya. Satu itu asuransi kesehatan ya, atau Krankenversicherung ya. Jadi ya kayak asuransi kayak BPJS gitu ya, geng ya. Dan juga gue mau disclaimer di sini ya, kalau karena ada yang komen, geng ya, enak ya tinggal di Jerman gitu kan, rumah sakit gratis, dokter gratis gitu kan. Stop, nggak ada yang gratis di sini. Jadi kita juga harus bayar premi ya, sama kayak di sana juga kan. BPJS tuh tetap aja ada preminya, sama di sini juga sama kayak begitu gitu kan. Karena kalau plek ketiplek gratis, negara yang bayar, ujung-ujungnya negara bisa bangkrut. Nextnya asuransi perawatan atau Pflegeversicherung. Ini biasanya tuh kayak gini loh, kalau orang-orang yang sakit gitu kan, yang di rumah gitu kan, atau ini apa sih, kayak orang-orang manula ya yang udah tua gitu kan. Nah, itu yang butuh perawatan segala macam, ini ada asuransinya, bisa di cover ya, geng ya. Jadi perawat bisa ngerawat kita untuk datang ke rumah gitu kan, atau nanti di usia lanjut ya, usia lanjut kita kita bisa ke panti jompo gitu ya, geng ya. Terus nextnya asuransi pensiun atau Renteversicherung ya, geng ya. Jadi ini modelnya kayak apa ya, modelnya tuh kayak duit pensiun ya. Kalau di Indonesia kan namanya pensiun itu kan khusus pegawai negeri aja gitu kan. Kalau di sini tuh ada asuransi pensiun, geng. Jadi semuanya yang pekerja itu wajib punya asuransi ini ya kan. Nanti begitu mereka sudah tidak bekerja lagi, otomatis si asuransi pensiun ini tiap bulannya dapat dari si asuransi ini gitu. Terus nextnya asuransi kecelakaan atau Unfallversicherung ya. Ini ya ini loh modelnya tuh kayak setiap kendaraan gitu kan, itu wajib banget ada asuransinya gitu kan. Semua kendaraan, geng ya. Nextnya asuransi pengangguran atau Arbeitslosenversicherung. Jadi kalau ada orang yang kerja terus tiba-tiba jobless gitu kan, jadi pengangguran gitu kan. Jadi nanti si asuransi ini akan mengcover, geng, sampai kalau nggak salah ya maksimalnya tuh 2 tahun gitu kan. 2 tahun itu nanti selanjutnya ya harus bekerja gitu kan. Jadi si asuransi ini akan mengcover ya, geng ya, tiap bulannya sampai orang ini kerja lagi. Ini yang wajib ya, geng ya. Yang wajib dibayar oleh penduduk warga Jerman gitu kan. Dan ada beberapa lagi, geng, asuransinya gitu kan. Dan asuransi jiwa ini ada juga ya di sini ya, asuransi jiwa ya. Itu penting juga, geng. Penting dan apa ya sifatnya, membantu juga kalau nanti di masa tua ya, karena di sini ada apa ya istilahnya tuh kayak ada kontrak gitu kan, jeda waktunya gitu kan, kapan nanti setelah berapa tahun itu duit bisa balik gitu kan. Terus juga di asuransi jiwa ini juga akan di cover kalau meninggoy ataupun cacat gitu kan. Itu terus jenis asuransi tunggu ya, ini ya, asuransi pernikahan, geng.
ya, atau Hochzeitsversicherung ya. Ini bisa melindungi pengantin dari resiko gagal nikah gitu kan, atau ada penundaan gitu. Terus ada juga asuransi kerusakan, geng. Asuransi kerusakan atau Haftpflichtversicherung yang bisa ngerusak barang atau menimbulkan kerugian pada orang lain. Contohnya gitu kan, kalau lo tidak sengaja gitu kan menjatuhkan handphone gitu kan, terus atau tidak sengaja mobil orang kegores ataupun bagaimana gitu kan, kita nih ya, kita yang melakukan gitu kan. Nah, nanti asuransi kerusakan ini bisa mengcover gitu. Terus ada lagi asuransi rumah ya, geng ya. Ini kayaknya wajib juga ya, asuransi rumah gitu kan. Jadi nanti kalau ada kebakaran, ada asuransi yang mengcover. Termasuk ini ada asuransi isi rumahnya juga, geng ya. Ada asuransi juga di sini. Ya, namanya Hausratversicherung. Itu melindungi untuk melindungi kehilangan atau kerusakan barang ya, geng ya. Yang ada di rumah gitu kan. Terus ada lagi asuransi kematian, geng ya. Jadi untuk yang meninggoy nanti pemakaman atau pembakaran atau segala macam tetek bengeknya itu asuransi, geng, yang mengcover gitu, geng. Jadi dan masih banyak lagi, dan ini agak menyangkut ya, karena di Indonesia sendiri pun lagi rame kan tentang tabungan perumahan rakyat ya. Presiden kita Pak Jokowi gitu kan, itu ini mempunyai program baru ini gitu kan, yang menurut gue ya, ini kan gue juga warga Indonesia gitu kan, netizen juga gitu kan, karena menurut gue ya, yang begitu gue baca beritanya gitu ya, karena banyak pro dan kontra gitu kan tentang si tapera ini, yang menurut gue pribadi ya, kayaknya nggak ada urgensinya deh gitu kan, karena ya gini loh ya, kalau memang si pegawai ini nggak punya rumah gitu kan, kalau yang punya rumah gimana ya kan, masa harus disamaratakan gitu kan. Mending bikin asuransi tuh yang terpenting gitu ya, kayak asuransi pengangguran gini ya kan, yang pengangguran kan di Jerman juga ada kan asuransi pengangguran gitu kan. Jadi sebelum dapat pekerjaan baru gitu kan, nah nanti pemerintah dia yang nanggung, karena kayaknya kebutuhan untuk makan gitu kan, atau kalau mereka udah berumah tangga kan, tanggung jawab ke keluarga itu lebih penting daripada rumah. Ya rumah memang penting sih ya, sekali lagi kalau memang si pegawai ini nggak punya rumah, tapi kalau punya rumah bagaimana. Dan juga kan orang banyak juga kan berpikir, daripada gue beli rumah mendingan ya udahlah kontrak lebih murah. Ada juga orang yang berpikiran seperti itu gitu kan, nggak harus yang berpatokan harus punya rumah gitu ya. Kalau menurut kalian gimana, bisa komen di kolom komentar ya.